Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David dari kelompok 5 Informatika A1. Sini saya akan menjelaskan arsitektur Harvard. Yang pertama, sejarah singkat. Pada tahun 1947, komputer Harvard diperkenalkan di Universitas Harvard. Meskipun tidak semodern komputer von Neumann, tetapi arsitektur yang diperkenalkan sedikit berbeda. Pada arsitektur ini memisahkan memori data dan memori instruksinya, sehingga memiliki bus terpisah untuk pengambilan instruksi dan transfer datanya. Arsitektur Harvard menggunakan bus terpisah untuk instruksi dan data. Bus alamat instruksi dan bus instruksi digunakan untuk membaca instruksi dari memori. Bus alamat dan bus data digunakan untuk menulis dan membaca data ke dan dari memori. Next. Eksekusi instruksi CPU. Flash instruction atau disingkat F, proses mengambil atau membawa instruksi dan data yang diperlukan dari memori utama ke CPU. Decode instruction atau disingkat D, proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Pada CPU ini merupakan salah satu langkah dalam menjalankan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer pada CPU. Execute instruction atau disingkat E, instruksi menjalankan program yang telah dikomplikasi oleh komputer. Write result atau R, menuliskan hasil. Pipelining akan meningkatkan kinerja CPU yang berarti mengeksekusi lebih banyak instruksi dalam waktu yang lebih singkat. Eksekusi instruksi CPU tanpa pipeline. F, memindahkan instruksi dari memori ke CPU. D, menentukan jenis instruksi seperti add, or, dan simpan operan ke dalam register jika diperlukan. E, menjalankan instruksi seperti penambahan. R, menyimpan hasil eksekusi ke dalam register atau memori. Ya. Next. Eksekusi instruksi CPU dengan pipelining. CPU mengambil I1 instruksi dan memindahkannya ke unit decode. CPU saat decoding I1 akan mengambil I2 instruksi dan proses ini akan terus berlanjut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dibutuhkan 7 times untuk menyelesaikan pelaksanaan 4 instruksi. Gambar ini menunjukkan bahwa saat T4, CPU menulis hasil eksekusi I1 ke dalam memori dan pada saat yang sama mengambil instruksi I4 dari memori. Tetapi itu benar tidak mungkin untuk membaca dan menulis pada saat yang sama ke dalam atau dari memori. Karena itu, memiliki dua cache terpisah, cache instruksi dan cache data, akan mengatasi hal ini. Dan jenis arsitektur ini disebut arsitektur Harvard. Next, David. Akses memori langsung, Direct Memory Access, DMA, memungkinkan untuk transfer blok data dari memori ke perangkat 1 atau 0, atau sebaliknya.
Tanpa DMA, CPU dapat membaca data dari memori dan menulisnya ke perangkat 1 atau 0. Mentransfer blok data dari memori ke perangkat 1 atau 0 memerlukan CPU untuk melakukan satu kali baca dan tulis setiap operasi. Metode transfer data ini membutuhkan banyak waktu. Fungsi DMA adalah untuk mentransfer data dari memori ke perangkat 1 atau 0 secara langsung tanpa menggunakan CPU, sehingga CPU bebas menjalankan fungsi lain. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah. Satu untuk program ROM dan satu untuk Satu untuk data RAM. atau RAM. Yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model non-Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard, maka memori tersebut dipisahkan. Next. Kelebihan arsitektur komputer metode Harvard. Bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kekurangan arsitektur komputer model Harvard. Arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM, read-only memory, dan data atau RAM, random access memory, dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program, instruksi, dan data. Contoh microcontroller arsitektur von Neumann 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Contoh mikroprosesor arsitektur Harvard, yaitu Intel 80C51, keluarga microchip P1C16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX. Kedua jenis arsitektur ini memiliki masing-masing keunggulan dan kelemahannya. Arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin input atau output khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambah peripheral eksternal seperti analog atau digital converter, LCD, EEPROM, device, dan device input-output lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Next, David. Perbedaan rich dengan cheese dilihat dari segi instruksinya. Rich recurrent instruction set computer. 1. Menekankan pada perangkat lunak dengan sedikit transistor. 2. Instruksi sederhana bahkan single. 3. Load atau store atau memori ke memori bekerja terpisah. 4. Ukuran kode besar dan kecepatan lebih tinggi. 5. Transistor di dalamnya lebih untuk meregister memori.
Choose Conflict Instruction Set Computer. 1. Lebih menekankan pada perangkat keras sesuai dengan takdirnya untuk programmer. 2. Memiliki instruksi konflik, load atau store, atau memori ke memori bekerja sama. 3. Memiliki ukuran kode yang kecil dan kecepatan yang rendah. Next. Modified Harvard Architecture. Harvard Architecture berkembang menjadi Modified Harvard Architecture, yang dimana arsitektur ini memiliki tempat penyimpanan data dan instruksi yang terpisah dalam bus yang berbeda. Arsitektur ini menggunakan read-only teknologi untuk memori instruksi dan read or write teknologi untuk memori datanya. Ini memungkinkan komputer memulai pelaksanaan program yang dimuat sebelumnya setelah komputer dinyalakan. Pada dasarnya, Modified Harvard Architecture dapat mempercepat proses dalam memindahkan data dan dapat melakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan sekaligus. Mesin arsitektur Harvard yang dimodifikasi sangat mirip dengan mesin arsitektur Harvard. Tetapi mesin ini melonggarkan pemisahan ketat antara instruksi dan data, dan membiarkan CPU bersamaan mengakses 2 atau lebih memori. Modifikasi yang paling umum yaitu mencakup instruksi terpisah dan cache data yang didukung oleh ruang alamat umum. 3 karakteristik untuk membedakan mesin Modified Harvard dari mesin Harvard dan von Neumann. Yang pertama, memori instruksi dan data menempati ruang alamat yang berbeda. Di mesin Harvard murni, alamat 0 di ruang instruksi menunjukkan lokasi penyimpanan instruksi, dan alamat terpisah 0 di ruang data menunjukkan lokasi penyimpanan data berbeda. Sedangkan von Neumann dan mesin Harvard yang dimodifikasi, instruksi dan data dalam ruang alamat tunggal, dan alamat 0 ditentukan sebagai instruksi atau data ditentukan oleh bagaimana program itu ditulis. Next. David. 2. Memori instruksi dan data memiliki jalur perangkat keras yang terpisah ke unit pemrosesan pusat CPU. Mesin Harvard murni memiliki jalur terpisah dengan ruang alamat terpisah. Proses von Neumann hanya memiliki ruang alamat terpadu itu. 3. Ingatan instruksi dan data dapat diakses dengan berbagai cara. Mesin Harvard asli Marx menyimpan instruksi pada solati pertas dan data dalam penghitung elektromekanis. Sebaliknya, mikrokontroler von Neumann seperti ARM7-TDM1-MI atau inti Harvard ARM9 yang dimodifikasi harus menyediakan akses seragam ke flash dan SRAM dalam 8 bit byte dalam kasus tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.